Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan studi case larutan. Tapi sebelum itu, kenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fahim Nur Rahma dengan akhiran NIM 008. Yang kedua ada Nadia Nurlaili Hasana dengan akhiran NIM 031. Dan yang ketiga ada Nur Fitria dengan akhiran NIM 129. Dan yang keempat ada Nikmah Syariatul Iza Anissa dengan akhiran NIM 147. Next. Untuk berikutnya yaitu latar belakang studi case yang pertama, yaitu studi case tentang penurunan titik beku dan efektivitas penggaraman jalan pada fenomena badai salju. Di fenomena tersebut, berdasarkan artikel badai salju yang ditimbulkan gangguan di Istanbul. Pada Februari 2025, kota Istanbul, Turki mengalami badai salju besar yang menyebabkan berbagai gangguan aktivitas masyarakat akibat permukaan es yang licin. Peristiwa ini menunjukkan pengaruh cuaca ekstrim terdapat terhadap kehidupan manusia serta pentingnya pemahaman tentang proses ilmiah di balik pembentukan penanganan es di jalanan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah setempat adalah menaburkan garam atau NaCl di jalan raya untuk mencegah pembekuan air. Secara ilmiah, penambahan garam dapat menurunkan titik beku air. Sehingga air tidak mudah membeku menjadi es, meskipun suhu berada di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini merupakan penerapan konsep larutan dan sifat koligatif zat dalam kehidupan sehari-hari. Next. Untuk berikutnya yaitu konsep larutan pada topik penurunan titik beku dari berita berikutnya. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu konsep larutan dari topik 1. Ketika suhu di bawah 0 derajat Celcius, itu mengalami jalan membeku. Kemudian pemerintah menaburkan garam NaCl di permukaan jalan yang membeku. Nah, NaCl larut dalam air dan mencair di permukaan es sehingga menghasilkan ion Na+ dan Cl-, yaitu larutan elektrolit. Kemudian jumlah partikel zat terlarut meningkat sehingga sifat koligatif larutan berubah. Lalu ion-ion Na+ dan Cl- menghambat pembentukan di kristal es atau gangguan gaya antar molekul air. Kemudian terjadi penurunan titik beku atau delta F. Nah, setelah itu air garam tetap cair pada suhu di bawah 0 derajat Celcius sehingga es mencair. Kemudian larutan bersifat stabil sementara dapat mencegah pembekuan ulang. Kemudian dampaknya yaitu jalan tidak licin, tetapi garam dapat menyebabkan korosi dan pencemaran tanah. Next. Nah, berdasarkan gambar tersebut, saat zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut, partikel-partikel zat terlarut menyebar di antara molekul pelarut dan mengganggu keteraturannya. Gangguan ini membuat molekul pelarut sulit berikatan sehingga membentuk padatan atau kristal es. Akibatnya, pelarut membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk membeku. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, maka semakin besar penurunan titik beku yang terjadi. Nah, kemudian terjadilah proses penurunan titik beku. Nah, sehingga ketika zat terlarut dimasukkan ke dalam pelarut, partikel-partikelnya menyebar dan mengganggu keteraturan molekul pelarut. Nah, hal ini membuat molekul pelarut lebih sulit membentuk kristal padat. Akibatnya dibutuhkan suhu yang lebih rendah agar pelarut dapat membeku sehingga titik bekunya menurun.
Nah, kemudian terjadilah penurunan titik beku atau delta F ini. Nah, penurunan titik beku adalah ketika zat larut ditambahkan ke pelarut. Titik beku pelarut menurun karena partikel zat larut menghambat pembentukan kristal padat, yaitu semakin banyak zat larut, maka semakin besar penurunan titik beku. Yang besarnya ditemukan oleh rumus delta F sama dengan Kf kali M kali I, di mana I adalah faktor Van Hoff, M adalah molaritas larutan, dan Kf adalah konstanta penurunan titik beku pelarut. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi kesimpulan dari topik satu ini terdapat dua kesimpulan. Yang pertama yaitu tindakan pemerintah dengan menaburkan garam di jalan saat terjadi badai salju merupakan penerapan nyata konsep larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu garam atau NaCl yang ditaburkan larut dalam air sehingga dapat menurunkan titik beku air sehingga es lebih mudah mencair. Selanjutnya terdapat studi kasus yang kedua, yaitu dokter menyebutkan bahwa makan seblak dapat mempengaruhi kesehatan ginjal, di mana artikel ini menjelaskan bahwa konsumsi makanan dengan kadar natrium dan juga gula yang berlebihan dapat berpotensi memicu hipertensi serta diabetes. Kemudian kondisi yang selanjutnya dapat mengganggu fungsi ginjal, sehingga peristiwa tersebut membuka ruang untuk menelaah peran-peran kimia dan juga fisika natrium klorida atau elektrolit dan juga sukrosa atau karbohidrat yang berupa non-elektrolit yang terlarut dalam cairan tubuh. Kemudian variasi konsentrasi larutan ini dapat mempengaruhi mekanisme biologis seperti osmosis, keseimbangan cairan, dan juga beban kerja filtrasi ginjal. Baik, selanjutnya yaitu ada konsep larutan di topik kedua, di mana eh, ada asupan makanan tinggi dan natrium yang nantinya membuat kadar ion Na plus dalam plasma darah itu meningkat. Kemudian darah menjadi lebih pekat atau hipertonik, tekanan osmotik juga meningkat. Lalu air dari jaringan sekitar berpindah ke dalam pembuluh darah atau osmosis dan volume cairan dalam sistem sirkulasi kemudian bertambah. Selanjutnya, volume darah yang meningkat menyebabkan tekanan pada dinding pembuluh darah menjadi lebih tinggi atau hipertensi dan mengakibatkan hipertensi tidak terkendali sehingga menyebabkan gagal ginjal. Next. Kemudian di sini terdapat konsep selanjutnya di mana ada keadaan awal dari sistem atau sebuah membran semi permeable memisahkan dua sisi, yaitu sisi larutan yang mengandung zat larut dan pelarut dengan sisi pelarut murni di mana membran ini hanya dapat ditembus oleh molekul pelarut. Kemudian proses osmosis yang terjadi di mana molekul-molekul pelarut bergerak secara spontan dari area berkonsentrasi pelarut tinggi atau sisi pelarut murni menuju ke area berkonsentrasi pelarut rendah atau sisi larutan, sehingga mengakibatkan volume larutan bertambah, seperti yang ada di gambar tersebut. Kemudian tekanan osmotik adalah tekanan yang harus diterapkan pada sisi larutan untuk menghentikan aliran osmotik pelarut, yang besarnya ditentukan oleh rumus tekanan osmotik sama dengan I kali N kali R kali T, di mana I adalah faktor Van Hoff, N adalah konsentrasi molar, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu. Next. Jadi, berdasarkan dari penjelasan yang sebelumnya, kesimpulan pada topik kedua ini adalah berdasarkan case studi mengenai pengaruh konsumsi seblak terhadap kesehatan ginjal menunjukkan keterkaitan langsung antara konsep kimia larutan dan proses biologis dalam tubuh manusia. Kandungan natrium Na+ yang tinggi dalam makanan dapat meningkatkan konsentrasi ion dalam plasma darah, dapat menyebabkan darah menjadi hipertonik. Akibatnya, terjadi perpindahan air dari jaringan ke dalam pembuluh darah melalui proses osmosis, sehingga
volume darah meningkat, dan tekanan darah naik yang menyebabkan hipertensi. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, ginjal akan bekerja lebih berat dalam proses filtrasi, sehingga berisiko mengalami kerusakan atau gagal ginjal. Dengan demikian, pemahaman tentang konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit, osmosis serta tekanan osmotik sangat penting untuk menjelaskan dampak kimiawi dari pola konsumsi makanan tinggi natrium terhadap kesehatan organ tubuh, khususnya ginjal. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.